Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang cerah ini dan pada kesempatan yang pagi hari ini, saya Saifullah dari Prodi PPKN ingin memberikan atau ingin menjelaskan mengenai materi penulisan soal bentuk isian dan cara teknik penilaiannya. Sebelum saya pribadi menjelaskan, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, sudahnya waktu kita untuk belajar dan sudah waktunya untuk kita berproses dalam menggali ilmu untuk masa depan yang lebih baik meski di tengah pandemi seperti ini. Saya lanjut. Penulisan soal bentuk isian. Dalam menulis soal bentuk isian, penulis soal itu tersebut harus mengetahui konsep dan bentuk isiannya. Nah, ketika penulis soal itu mau membentuk atau melakukan penulisan, harus tahu konsep-konsepnya seperti apa terlebih dahulu agar tidak keluar dari apa yang diinginkan. Lanjut. Teknik penulisan soal bentuk isian dapat dilakukan untuk mengetahui materi yang dikuasai peserta didik, sampai seberapa, sampai di mana, kendalanya apa. Intinya dalam teknik penulisan soal ini untuk mengetahui titik ukur ilmu yang telah diterima oleh siswa, seperti itu. Lanjut. Secara umum, penilaian dibeda menjadi dua, yaitu penilaian internal dan penilaian eksternal. Apa sih penilaian internal dan penilaian eksternal? Nah, mari kita jelaskan. Penilaian internal itu di dalamnya, yaitu seperti di sekolah, dilakukan oleh sekolah atau guru, seperti itu. Sedangkan masalah penilaian eksternal itu gambarannya dilakukan dilakukan oleh pemerintah, seperti ketika UNBK, UAS atau ujian atau tes seleksi masuk perguruan itu dilakukan oleh pemerintah, kan, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini terdapat langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun teks standarnya itu seperti apa. Yang pertama, ingat menentukan tujuan tes. Nah, seperti apa tujuan tesnya itu? Bagaimana tujuannya? Harus tahu tujuannya, arahnya itu seperti apa dan kemana. Yang kedua yaitu menentukan acuan yang akan dipakai, seperti itu, kriteria dan normal atau normal. Yang ketiga itu membuat kisi-kisi, sudah jelas. Yang keempat itu memilih soal-soal dari kumparan yang ada sesuai dengan kisi-kisinya, yang kisi-kisi tadi jadinya menyambung nanti. Lanjut. Teknik penulisan soal isian. Yang pertama itu ada tes tulis. Tes tulis di sini adalah kumpulan soal-soal yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Jadi sudah jelas tes tulis itu seperti apa. Maka saya lanjut. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak leluasan harus merespon dalam bentuk tulisan, tetapi juga bentuk angka boleh, memberi tanda atau mewarnai itu juga boleh. Tergantung dari bagaimana pemberi soal atau memberi pertanyaan itu atau pencipta soalnya tersebut permintaannya seperti apa. Lanjut. Soal-soal pada tes tulis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memilih jawaban yang sudah disediakan itu seperti A, B, C, C, D atau pilihan ganda, dan ada juga berbentuk pertanyaan atau IC seperti itu yang harus dijawab secara melebar atau dijelaskan. Lanjut.
kaidah penulisan soal isian. Nah, yang perlu ditekankan yaitu di sini beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan atau pembuatan soal. Yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Jadi ketika kita menjelaskan mobil, tidak boleh melenceng kepada makanan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan indikator yang harus dibuat. Sudah jelas kan? Yang kedua yaitu batasan pertanyaan dan jawaban diharapkan terdapat di ruangan lingkup. Jadi si pembuat soal atau si penulis harus jeli juga terhadap apa yang dia buat. Contoh ya tadi mobil. Ketika mobil yang dibahas mobil, otomatis jawabannya harus sesuai dengan mobil. Seperti itu, tidak boleh melenceng. Yang ketiga, isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Nah, sudah jelas isi materinya sesuai dengan tujuannya, seperti apa kemampuannya, soal-soalnya seperti apa. Yang keempat yaitu isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang. Nah, di sini perlu diperhatikan kepada semua guru dan semua pembuat soal itu harus jeli. Ketika jenjang SMP tidak boleh dibuat soal SMA, atau sebaliknya jenjang SD tidak boleh digunakan pada jenjang SMP karena kemampuannya tidak akan kuat, tidak akan bisa masuk seperti itu soal-soal tersebut. Selanjutnya yaitu ada konstruksi. Nah, rumusan kalimat soal pertanyaan harus menggunakan kata-kata atau perintah yang menurut jawaban terurai. Seperti yaitu mengapa, bagaimana, 5H1W ya. Nah, jadi itu sudah jelas permintaannya seperti itu. Yang kedua yaitu buatlah petunjuk dengan jelas tentang cara mengerjakan soal. Nah, ketika sebelum memberikan soal kalau bisa nih di atas itu dikasih petunjuk. Jadi kalau ABC pilihlah jawaban dengan memberi tanda centang pada ABC seperti itu kalau pilihan ganda. Kalau uraian jawablah sesuai dengan urailah seperti itu. Jadi peserta didik itu tidak membingungkan karena sudah ada perintah atau sudah petunjuk di atas seperti itu. Yang ketiga yaitu buatlah pedoman PESCO setelah soal ditulis dengan cara menguraikan komponen. Hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, gambar grafik pada atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas. Karena agar tidak terjadi kebingungan seperti itu. Lanjut bahasa. Nah, ketika kita membuat soal, kita harus tahu bahasanya itu seperti apa dengan sopan dan baik seperti itu. Rumusan yang pertama itu ada penjelasan rumusan butir soal menggunakan bahasa kalimat yang sederhana. Sudah jelas kan? Yang kedua yaitu rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik. Nah, jadi ketika membuat soal tidak menyinggung peserta didik atau bahkan menggunakan nama atau orang tua atau siapalah. Jadi peserta didik itu tidak terasa tersinggung seperti itu. Ini sudah jelas. Nanti saya ambil poin-poinnya saja ya. Lanjut. Yang terakhir yaitu jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Kayak sekarang, yang lagi ngetren sekarang itu. Jadi ketika kita menggunakan bahasa untuk membuat soal, kita harus tahu dan harus jeli bahasanya seperti itu. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Oke. Alhamdulillah pada hari ini materi yang telah saya sampaikan sudah berakhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.